Oke, selamat datang di channel saya. Hari ini hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 29 November 2025. Jadi kali ini saya memutuskan untuk pergi ke Telomoyo, destinasi wisata yang 10 tahun yang lalu saya pernah ke situ, pernah ke Telomoyo, tapi tidak sampai puncak. Nah, kali ini saya berniat ke sana karena ada teman yang memberitahu saya kalau Telomoyo sekarang bagus. Telomoyo sekarang banyak kafenya di sana di atas. Kemudian juga saya penasaran gitu loh. Saya penasaran, akhirnya saya memutuskan pada siang hari sih. Belum sampai jam 12, ini sekitar jam 11 saya perjalanan dari Semarang. Jadi perjalanan dari Semarang menuju ke Telomoyo sekarang sudah sampai di Ungaran ya, masih sampai di Ungaran. Walaupun ini cuaca agak mendung, jadi sedikit ada rintik-rintik hujan sih sebenarnya. Sedikit ada rintik-rintik hujan, namun sepertinya mendungnya tidak terlalu pekat ya, jadi kemungkinan hanya mendung saja, jadi gerimisnya tidak akan turun hujan lebat. Jadi saya tetap yakin, tetap jalan, karena juga suasananya nggak terlalu panas, jadi saya menikmati perjalanan. Saya pakai motor matic ya, dan perjalanan ini cukup ramai juga. Ini bisa dilihat kalau arah ke atas itu lebih ramai ya daripada sebaliknya. Untuk kecepatan berkendara saya stabil saja, tidak terlalu cepat-cepat ya, karena masih jam 11 siang, jadinya saya rasa perjalanan mungkin butuh waktu 2 jaman lah, 2 jam itu perkiraan saya. Makanya saya tidak terlalu ngebut, jadi saya menikmati perjalanan santai supaya bisa melewati lalu lintas yang padat ini dengan hati-hati. Jadi saya mengutamakan keselamatan. Banyak sekali ini ya, ini truk-truk muatan pickup juga terlihat di sini. Cukup ramai sih sebenarnya nih hari ini nih, Sabtu. Mungkin Sabtu banyak yang pulang ke atas ya, pulang ke Salatiga, pulang ke Solo, atau mereka yang kerja di Semarang kemudian pulang ke asalnya daerah-daerah Solo atau Salatiga. Jadi ya lumayan ramai ini sebenarnya. Banyak juga pemotor ini juga tidak terlalu cepat-cepat karena banyaknya truk-truk ya. Bahaya juga nih kalau nyelip truk di sini. Kadang mungkin pandangan supir tidak bisa melihat kanan kiri, jadi bahaya kalau menyelip truk dalam kondisi seperti ini. Perjalanan sudah sampai di perempatan Tol Bawen. Sampai di sini pun juga terlihat padat ya lalu lintasnya. Ada truk dan armada pengangkut lainnya, serta mobil-mobil biasa juga lumayan banyak ini arah ke Salatiga ini. Saya mengendari motor masih dengan santai ya, jadi tidak perlu menyalip karena ya ingin santai saja hari ini. Jadi serba santai, menikmati perjalanan, menikmati alam,
dengan cuaca yang mendung, tidak panas, jadi angin yang menerpa tubuh saya itu terasa menyenangkan ya. Jadi tidak ada panas sama sekali nih, cuacanya mendung ini sebenarnya. Walaupun terlihat di video sangat terang, tapi sebenarnya matahari terhalang ya, jadi nggak terlalu menyinari. Oke, ini sudah kanan kiri sudah nampak perkebunan kopi ya, perkebunan kopi kanan kiri ini sangat luas nih. Saya nggak tahu berapa hektar, dan tentu saja semua orang yang lewat di sini atau orang-orang Semarang pasti mengetahui kebun kopi Banaran ya, kebun kopi Banaran. Ini di situ ada wisata kebun kopi. Ya, saya pernah ke Banaran juga. Udah lama tapi ya. Dulu udah lama itu ya ada kafe, terus kemudian ada mobil yang mengantar kita jalan-jalan menuju atau menelusuri kebun kopi gitu ya, terus kembali lagi ke kafe. Nggak tahu kalau yang sekarang itu wisatanya apa aja, apakah masih sama seperti dulu. Mungkin teman-teman ada yang tahu sekarang kebun kopi Banaran itu wisatanya di dalamnya ada fasilitas apa saja, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya, supaya saat ini orang-orang bisa tahu gitu, update ya sebenarnya seperti apa sih Banaran kopi sekarang. Nah, oke, perjalanan masih lanjut. Kanan kiri masih kebun kopi ya. Dan di sebelah kiri sudah terkenal dari dulu dan sampai sekarang, kelapa muda. Kelapa muda ya. Saya nggak pernah, sama sekali nggak pernah mampir loh, dari umur saya SMA sampai sekarang. Ini nggak pernah mampir ini. Kelapa muda, nggak tahu harganya berapa dan apakah enak atau ada yang di situ terkenal apa, nggak ada. Saya cuma melihat seperti kelapa muda biasa ya. Mungkin juga teman-teman ada yang pernah mampir di situ, bisa sharing-sharing pengalamannya, rasa kelapa mudanya apakah enak, apakah mahal atau murah atau bagaimana. Dan kita lanjut jalan menurun, sebentar lagi jalan menurun, dan terlihat juga langit itu tidak terlalu petang ya, tidak terlalu gelap, jadi masih mendung-mendung saja, masih berawan ini sebenarnya ya. Saya senang sekali, jadi perjalanan jadi santai. Nah, itu ada jembatan Tuntang, sudah lewat jembatan Tuntang, jembatan yang awet ya. Saya nggak pernah lihat jembatannya itu berkarat atau bagaimana bertahun-tahun, berpuluh tahun, tidak pernah. Mungkin ada yang merawat gitu ya mungkin. Dan sebentar lagi masuk ke Selamat Datang Salatiga, terlihat di gapuranya ya, gapura Selamat Datang. Nanti saya ambil ke kanan ya, ambil ke kanan untuk ke jalur lingkarnya Salatiga Solo tuh, apa jalur lingkar Semarang Solo ya, jadi ini belok kanan. Kondisi jalan tidak terlalu ramai, masih bisa menyalip dengan mudah ya, jadi saya santai sekali ya, jadi ya enak juga nih jalan lenggang begini, bisa menikmati perjalanan dengan santai, mau pelan, mau cepat, mau pelan, kayaknya sih aman-aman aja ini, jalannya santai, tidak terlalu padat, kemudian kondisi jalannya juga sepertinya mulus gitu ya. Lalu perjalanan sudah sampai di daerah Getasan. Di situ ada patung bertuliskan Getasan, ada koramil. Saya belok ke kanan. Sudah lama sekali nih saya nggak lewat di sini ya, karena memang sudah 10 tahun lebih saya tidak pernah ke Telomoyo. Baru kali ini ke arah sini lewat jalan ini. Masih, kalau jalan masih seperti dulu ya, tidak, jalan aspalnya tidak terlalu mulus sekali, masih ada
tambalan-tambalan aspal, beberapa tambalan ada ya, masih ada, jadi harus berhati-hati. Jalan kecil ini seperti ini sebenarnya kecil ini satu jalur, ini 2 jalur memang, tapi satu jalurnya itu per masing-masing jalur itu agak kecil ya. Jadi kalau kita menyalip mobil dari sebelah kanan, misalnya depan kita ada mobil, kita salip, itu harus hati-hati, harus konsentrasi ya, karena dari jalur berlawanan itu juga sangat padat ini, karena jalannya kecil, dua jalur ini berlawanan, kecil-kecil semua. Nah itu ada yang menyalip itu juga harus lihat dulu ya. Lebih aman sih menyalip di sebelah kiri, tapi ya paling aman sih sebelah kiri, asal mobil di depan kita tidak terlalu merapat ke kiri ya, jadinya ada space gitu, kita bisa salip ya, seperti di depan itu walaupun belok. Nah juga masih terlihat ya tambalan-tambalan aspal itu ya, mungkin jalur ini bertahun-tahun seperti itu ya, mungkin ya, aspalnya berlubang ditambal, nanti ada yang berubah lagi ditambal ya, tambal tutup lubang gitu aja sih. Ini banyak sekali tuh saya temui dari tadi itu. Ini mulai menanjak dan pemandangan sudah agak terlihat itu di sebelah kanan itu ada gunung, mungkin Gunung Ungaran ya. Masih mendung sih. Di sini juga masih sama seperti tadi, perjalanan dari Semarang masih mendung juga, tidak ada, kalau hujan rintik-rintiknya juga kalau sampai sini dari tadi sudah terang ya, sudah sama sekali tidak ada rintik-rintiknya. Suasana masih mendung, tapi ini karena mungkin hari Sabtu ya, jadinya agak rame ya, agak rame juga ini. Jalanan mulai menanjak, terlihat arahnya juga masih padat ya, jadi saya tetap santai, tidak terlalu memburu waktu, karena patokan saya dari Semarang perjalanan santai 2 jam. Kita belok kanan dulu sesuai penunjuk arah. Saya nggak lihat Google Map ini, saya cuma lihat petunjuk arah di jalan saja. Dan ini masih menurun menuju perkampungan. Di sini jalannya lebih kecil lagi ini, padahal juga walaupun tidak ada pembatas jalannya, tapi jalur tengah pembatas itu tidak ada, tapi ini tetap 2 arah ini, walaupun nggak ada marka jalan itu tetap 2 arah ini, sempit. Nah ini saya sudah sampai di kaki Gunung Telemoyo. Terlihat ada di paling depan sana nanti ada loket ya, tapi ini masih kampung-kampungnya, ada masjid sedang dibangun. Terlihat bersih ya, kalau kalian nanti sampai sini ini terlihat bersih nih, trotoar karena trotoarnya rapi, atau mungkin karena ini wisata ya, jadi rapi sekali. Di sebelah kiri itu ada jeep yang mau naik jeep. Nah di situ juga sebelah kanan ada ya jeep juga, penyewaan jeep. Ini ada 2 jeep yang menuju ke atas. Kita ke loket dulu. Itu saya berboncengan dengan istri, 2 orang, berarti 1 orangnya 15.000, jadi 30.000 ya. Biaya log tiketnya hanya di bawah sini ya, di atas itu tidak ada. Mungkin ada pun mungkin ya, karena kalau kita parkir di warung atau parkir di tempat mungkin nanti di atas juga paling ada tukang parkirnya kalau di warung-warung. Tapi untuk tiket resminya itu ada di Gapura tadi ya, 15.000 per orang. Oke lanjut, kita naik ke atas. Ini keadaan desa-desa di sini ya.
Aduh, kayaknya nyaman sekali, tenang sekali ya. Lingkungan di sini bikin betah lah. Itu ada wisatawan yang turun juga jalan kaki, entah dari mana mereka, nggak tahu jalan kaki, padahal jauh sekali ke atas. Mereka mungkin hanya jalan-jalan saja di sekitaran sini. Ini sebelah kanan ada, kita disambut cafe. Kafenya namanya Flow, Cafe Flow. Coba saya belok sedikit ya, melihat keadaan kafenya seperti apa. Ya, tempat parkirnya luas juga sih. Itu ada beberapa pengunjung. Ya, hanya begitu aja. Saya nggak masuk ke kafenya, saya hanya tadi cuma mampir, saya lanjut jalan aja. Tadi ada Jeep 2 ya, tadi ada sudah naik duluan ya. Coba saya kejar dulu nih Jeepnya nih, atau di mana tadi Jeepnya? Sebentar. Kita tunggu Jeepnya, ternyata ada di belakang saya. Saya tunggu dulu Jeepnya yang 2 tadi jalan. Ada 2 lagi, nah ini. Oke. Enak juga rame-rame, kalau rame-rame naik Jeep ya, karena tanjakan seperti ini mungkin ya mobil-mobil umum mungkin terlalu berat ya, mungkin kalau cc mobil cc 1000 atau 1500 pun mungkin agak berat. Tapi mungkin karena Jeep seperti itu, dia mungkin 4WD ya, mungkin 4WD, jadinya mungkin tanjakan seperti ini tidak masalah sama sekali. Mau mengerem Jeep itu di tanjakan, direm, berhenti, terus jalan lagi, kayaknya sih mereka nggak effort banget gitu loh Jeepnya. Santai itu Jeepnya tuh, tarikannya kuat gitu. Mungkin 4WD mungkin ya. Itu kalau nggak salah ya, mungkin Jeepnya itu satu Jeep itu 400.000 ya. 400.000 untuk PP. Jadi dari parkiran tadi di bawah, yang Jeep-Jeep itu berkumpul di parkiran itu sampai ke atas. Terus mungkin pada turun, nanti pada turun semua, foto-foto, melihat pemandangan, terus setelah puas baru Jeepnya turun lagi. Kayaknya seperti itu aja sih. Total dari bawah ke atas itu mungkin loh, ini saya nggak tahu, mungkin ada 10 kilo ya, 10 kilo atau sepertinya tidak lebih dari 15 kilo sepertinya loh ya. Saya tidak mengukur secara pasti atau tidak mencari info, tapi sepengalaman saya ini sampai puncak nanti itu nggak sampai 15 kilo. Tapi kalau perjalanan dengan Jeep itu rame-rame menyenangkan. Itu satu Jeep itu kayaknya isinya sekitar 5 orang itu ya. Ada yang di depan, di samping pengemudi, ada yang banyak yang di belakang. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini tuh tanahnya itu aneh ya. Saya baru tahu nih, tanahnya itu banyak batunya. Awalnya saya tidak sadar dari tadi ya, tapi saya melihat batu-batu besar, bongkahan-bongkahan batu. Saya sempat melihat itu kayak tonjolan-tonjolan batu di jalan itu, saya melihat. Dan sepertinya gunung ini tuh tanahnya tanah berbatu. Padahal kalau di video atau sebelum saya sadar, saya melihat itu tanahnya kayak tanah coklat gembur gitu kan. Tapi ternyata bebatuan-bebatuan agak besar itu menonjol dari tanah-tanah itu gitu loh. Jadi menurut saya ini, kalau tanah ini dikeruk itu akan dijumpai banyak batu ya. Ya sebenarnya bahaya juga ya, bahayanya ya kayak misalnya karena itu banyak batunya, ini kalau curah hujannya tinggi, tanahnya tanah gemburnya itu, nah itu lihat batu-batunya kayak gitu ya, besar batunya, bungan-bungan besar itu terlihat di bawah itu. Nah ini seperti ini nih, banyak batu-batu nih seperti ini.
Ya bahaya longsornya kan bukan longsor tanah aja itu, kalau dari atas itu kalau sampai longsor itu batu-batunya bermunculan, bisa berjatuhan, berguling ke bawah itu. Sebenarnya bahaya, tapi ini ya kemungkinan itu hanya kemungkinan kecil, karena juga di perbukitan ini kan ditumbuhi banyak tanaman, jadi mungkin akar-akarnya itu sudah dalam ke tanah, jadi mungkin longsor itu mungkin ada sebagian. Tetapi peringatan-peringatan longsor itu, papan-papan peringatan longsor itu tetap ada ya di sini. Dari pihak pengelola ada papan peringatan longsor, kemudian itu ada di bagian bawah sini ya. Kalau saya lihat dari tadi, saya melewati ada papan peringatan ya bahaya longsor. Lalu saya melihat juga bahaya pohon tumbang. Nggak tahu nih pohon tumbang dengan sendirinya atau bagaimana, aku nggak tahu. Tapi ada tanda peringatan bahaya pohon tumbang. Ada aja ya, tapi ya karena kita wisatawan itu kan tujuannya kan menikmati tempat wisata, jadi kita tidak taunya ya wisata aja ya. Tapi bagi penduduk di sini atau bagi pengelola di sini mungkin sudah sering kali atau mendapati kasus-kasus bencana-bencana kecil ya, jadi seperti tanah longsor atau pohon tumbang, makanya mereka memberi papan peringatan seperti itu. Sampai di sini masih terlihat batu-batu besar menonjol di dinding-dinding lembah itu ya, dinding-dinding bukit itu. Dari tanah-tanah itu masih menonjol beberapa batu besar, dan menurut saya itu suka sekali ya melihat seperti itu. Jadi kayak itu loh, jadi kayak akuarium gitu loh. Mungkin penggemar aquascape ya, penggemar aquascape mungkin suka itu ngelihat kayak gini ya, batu-batu menonjol itu. Penggemar aquascape suka itu. Kayak kalau saya sih lihat kayak seni gitu ya, keren gitu. Batu-batu alami menonjol di dinding-dinding seperti itu, di dinding-dinding bukit itu, saya lihat itu kayak karya seni, yang alami, terbentuk alami. Keren itu, keren. Saya sangat suka itu. Saya juga suka aquascape, tapi tidak punya aquascape, hanya suka saja. Karena aquascape itu kan pemeliharaannya kan agak susah ya, agak susah tuh, harus teliti ya, harus sabar gitu kan. Ya mungkin penggemar aquascape bisa komentar di sini, gimana sih orang yang yang mempunyai aquascape itu pemeliharaannya bagaimana. Pasti ribet, harus kesabaran dan sebagainya. Seperti batu-batu di sini bagus sih. Dan kita sampai di ini, seperti Pujasera. Ini tempat ini itu 2 km di bawah puncak. Jadi masih belum sampai puncak ini belum sampai puncak ini. Tapi kabutnya sudah turun, ini kabutnya tebal sekali. Jadi saya lihat ke bawah itu udah putih semua ya. Kemudian kalau saya lihat ke jalan itu, juga jarak pandangnya tidak bisa jauh. Jarak pandangnya mungkin sampai ke 10 meter aja tuh. Itu pohon-pohon juga sudah terlihat putih semua tuh. Lihat jalannya juga kayak gitu, jalannya sudah terlihat putih semua. Ini ada Pujasera, atau di situ tulisannya rest area sih, rest area UMKM. Jadi semacam mungkin pemerintah setempat membuat rest area ini untuk para warga yang ingin punya UMKM ya, jadi warung-warung kecil. Setiap warung itu ada tandanya masing-masing, ada nama-nama kiosnya mereka masing-masing. Rest area Aryo Sasongko. Nah seperti itu ya. Jadi tapi masih
banyak yang tutup ya, mungkin nggak tahu ya kenapa ya, apa jarang pengunjung nggak tahu. Ini ada yang buka aja cuma beberapa. Ini motor-motor ini parkirnya di sini. Nah itu ada nama-nama warungnya ya, masing-masing ada nama-namanya. Ya di sini sih jualnya pasti kayak mie gelas, kemudian Indomie rebus, mie rebus, gorengan ya. Gorengan itu mereka kalau beli di sini gorengan itu per piring. Jadi bukan per biji. Jadi mereka itu tidak digoreng dulu. Mereka itu jualan gorengan tapi tidak digoreng dulu. Nanti yang datang kan pesan ya, pesan minum, pesan yang hangat-hangat. Ya pastilah tidak digoreng dulu, karena kalau digoreng dulu, lihat aja keadaannya di sini. Lihat kabut aja seperti itu, pasti gorengannya pasti akan langsung dingin ya. Jadi tidak digoreng dulu. Jadi tinggal nanti minta apa aja. Jadi ada tahu susur, mendoan sama pisang goreng. Jadi sepiring itu isinya 7 ya. 7 itu sekitar 13.000. Itu per piring. Jadi nanti tinggal per piring apa aja, isinya 7 tuh mau digorengkan apa aja. Ada 3 macam. Oke, lanjut ke puncak. Ini sudah sampai di penghujung puncaknya ini. Terdapat pintu gerbang seperti ini. Di dalamnya sebuah kawasan yang terdapat beberapa pemancar seperti ini ya, pemancar besar. Mungkin pemancar telekomunikasi ya. Jadi ini enggak tahu nih, kalau ini bentuknya seperti ini besar ya. Tingginya mungkin sekitar 25 meter ya. Ini besar nih, ada lingkaran seperti itu untuk maintenance atau apa nggak tahu. Di bawahnya parkiran motor ya, mungkin mobil ada, tapi jeep itu tadi tidak sampai sini, mereka tidak sampai sini. Ini ada juga warung-warung di sini. Jadi di dalam pagar ini terdapat warung mengelilingi puncaknya. Jadi warung-warung ini tuh mengelilingi puncaknya. Wah, ini warung itu penuh berderet-deret mengelilingi, tapi sepi semua. Warung kecil-kecil ini. Itu juga ada tower-tower yang lain. Mungkin itu juga tower telekomunikasi ya. Ada beberapa tower yang lain, cuma ini di sini kok sepi sekali ya. Sepi sekali. Kemudian dinginnya luar biasa. Saya orang Semarang. Itu tangan saya sampai berkerut ya. Saya pakai jaket, pakai tudung kepala, itu aja masih terasa dingin, karena sudah memang kalau kabut gini kan uap airnya juga kena ke tubuh kita, makanya menambah rasa dingin gitu ya. Tapi saya menikmati, apapun itu, menggigil pun saya nggak masalah, karena di Semarang nggak pernah saya ngalami seperti ini. Saya menggigil di sini sangat saya nikmati, walaupun sebenarnya tersiksa gitu kan. Saya coba jalan keluar ya, jalan keluar ke pagar tadi, saya jalan keluar. Jadi ini yang paling puncak seperti ini. Kabutnya apakah ini sudah paling tebal maksimal kabutnya? Saya nggak tahu, tapi ini hitungannya juga terasa saya nggak pernah lihat kabut ya, jadi nggak tahu ini sudah termasuknya tebal apa enggak, tapi ini juga sudah, menurut saya juga sudah tebal sih. Itu kayak kita di awan-awan ya. Ya tidak ada pemandangan yang bisa kita nikmati ya selain hamparan putihnya. Tidak terasa kita, padahal ini tinggi sekali sebenarnya pegunungannya, lumayan ini. Tidak terasa karena semuanya serba putih. Jalanan juga putih semua, dan ini kawasan yang tadi yang kita masuk. Ya menurut saya sih kabutnya tebal ya. Menurut saya kabutnya tebal ini. Ini jam 2:30 ini. Oh itu angin dari kabut asapnya itu sampai tuh, lihat ya, semuanya kedinginan semua ya. Wah, kalau tinggal di sini bagaimana ya?
nggak pernah mandi atau gimana nih, nggak pernah berkeringat sama sekali di sini. Baru kali ini saya sampai puncak ya, dari dulu saya nggak pernah sampai sini. Kalau kali ini memang niat sekali ya, saya pengen tahu puncaknya seperti apa. Ternyata ya seperti inilah. Saya memutuskan untuk naik motor lagi, saya turun lagi. Karena puncaknya seperti itu, sudah tahu lagi, saya turun aja. Ini ada beberapa kafe lumayan besar juga sih, tapi tutup. Nggak tahu di sini mungkin apa nggak terlalu rame ya, nggak tahu. Harus diviralkan harusnya ini supaya rame ya. Ini saya perjalanan turun lagi. Tapi ada beberapa orang ini di sini nih, lihat-lihat pemandangan. Mungkin di sini malah yang spotnya itu paling bagus apa mungkin di sini ya. Nanti ada juga kafe juga sepi, kayak nggak beroperasi. Tapi ada beberapa orang loh di sini tuh, di pinggiran sini. Ini masih ada di puncak, tapi sudah mulai agak tadi saya meninggalkan tempat tadi parkiran. Nah ini turun sedikit itu ada banyak orang tuh di sini. Justru ini yang tadi saya bilang spotnya paling hotspot, paling istimewa kayaknya di sini nih. Nah ini nih, saya turun dulu. Tuh lihat tuh pemandangan di bawah, sangat mempesona ya, sangat mempesona sekali. Nah itu dia, padahal kita itu tinggi sekali nih sebenarnya. Tuh lihat bawahnya sampai kecil-kecil seperti itu, gunung-gunung terlihat di bawah semua, hamparan awan, danau, gunung, atau mungkin itu rapening ya, nggak tahu. Nah itu semuanya terlihat semua. Makanya ini sebenarnya sudah tinggi sekali. Tadi kan nggak kelihatan karena kabut putih itu. Nah ini kabutnya itu jalan lagi tuh. Kabutnya jalan lagi, tertutup lagi pemandangan di bawah. Nah itu dia. Memang mungkin hari ini masih tebal ya kabutnya ya. Namun saya sangat menikmati sekali lah. Saya hanya pakai celana pendek ya, sama jaket aja. Dari Semarang tuh hanya celana pendek begitu, karena saya ingin menikmati kedinginan di sini. Walaupun menyiksa dinginnya, tapi itu saya menikmati di pinggiran tembok ini. Ya, menikmati alam ya, dengan kedinginannya yang luar biasa. Di puncak Telomoyo ini batu-batunya itu terlihat lebih besar-besar lagi nih, lihat ini. Lebih besar-besar lagi. Kabut juga sudah agak menipis. Mungkin lebih turun lagi ya kabutnya, mungkin lebih turun ke bawah seperti itu. Dilihat itu kayaknya sih turun ke bawah. Kalau di atas ini kabutnya sudah menipis. Mungkin kabut itu bagaimana ya, nggak tahu. Tahu-tahu kabutnya ada lagi, dikira udah mau hilang tapi ada lagi. Apa mungkin kabutnya terbawa angin ya. Ini masih pemandangan di atas lebih jernih, tapi kayak ya ke bawah itu kabutnya kayak ke bawah gitu. Kalau di atas ini kabutnya sudah berkurang tuh. Kita lanjut jalan turun. Ada ini sih, ada kafe juga, tapi kok nggak buka. Padahal ya nggak tahu ya, ini kafenya bagus sih, kayak dibentuk seperti di setting sedemikian rupa. Ada kayak untuk foto-foto, namanya ini apa nih, Inggil Park Telomoyo, tapi tutup. Tempatnya bagus sih, tempatnya kecil, kafenya kecil, menghadap ke pinggir, dia di pinggir bukit gitu. Nah enak sebenarnya pemandangannya, tapi ini ya ada beberapa meja tapi kecil memanjang, tapi ini tutup ini. Satu hal yang tidak berubah di Telomoyo itu adalah ini nih, tembok-tembok pembatas pinggir-pinggir jalan ini yang sangat khas sekali bentuknya. Dia kayak benteng ya.
Jadi itu temboknya tidak nyambung panjang itu, tapi temboknya itu kayak putus-putus ini. Pemandangan juga masih bagus, kabut sudah mulai menipis atau sudah berkurang. Ya, tembok ini adalah tembok kenangan ya, hanya di Telomoyo ya, seperti ini temboknya ini. Batas pinggir jalannya putus-putus seperti itu, tidak nyambung. Di perjalanan menuruni Bukit Telomoyo ini atau pegunungan Telomoyo ini, saya berhenti sebentar, saya melihat warung-warung ya, ada warung ini, warung yang sepi juga sama seperti di atas. Nggak tahu hari ini kenapa warung tutup semua. Di sini ada spot fotonya, itu ada tulisan Telomoyo tapi dikunci ya, jalan masuknya dikunci, ada pagar kecil dikunci, jadi nggak bisa ke situ. Nah, mungkin daya tariknya di gunung itu ya, makanya dibuat ada spot foto seperti itu. Daya tariknya itu pemandangan yang terlihat luas, ada gunungnya, terus kemudian dibuatlah spot foto ini dengan tulisan Telomoyo. Makanya di samping spot ini ada warung-warung ini, supaya kalau pengunjung mau foto-foto bisa, terus bisa makan di situ. Tapi warungnya kembali lagi tutup juga hari ini, nggak tahu, itu pada tutup semua. Pada perjalanan menuruni atau perjalanan pulang, saya juga berhenti sebentar karena ada tanda motor wajib siram kampas rem di sini. Ada tanda peringatan seperti itu. Di sini disediakan air ya, disediakan air ditampung di drum plastik seperti itu. Air mengalir secara alami dari atas. Waduh, ada sampah-sampah, itu orang kok buang sampah di situ ya. Aduh. Nah, itu airnya itu dari atas ya. Terus ada pipa ke bawah tadi. Di sini juga ada patung naga kepala naga yang terpotong. Nggak tahu awalnya apa itu kok bisa ada patung seperti itu. Lalu ini namanya adalah Watu Tlatah. Watu Telatar. Ada Watu Telatar, dinamai Watu Telatar mungkin karena perbukitan yang berbatu membentuk kemiringan dan ada aliran air ya. Jadi ini batunya nih dialiri air di tengah itu, walaupun kecil ya, kayak pancuran gitu ya. Mungkin kalau air terjun sih enggak, kecil sekali itu. Dengan batu-batu seperti itu mungkin dinamai Watu Telatar. Jadi karena hamparan batu yang berlempeng-lempeng itu banyak yang berjejer-jejer menonjol seperti ini, membentuk lalu ada dialiri air seperti ini. Ini juga ada lagi potongan itu tadi ya, naga ya. Nggak tahu nih tadinya utuhnya seperti apa, saya nggak pernah tahu. Airnya bersih sih, cuma ini kalau dikelola lebih baik lagi mungkin bisa jadi daya tarik tersendiri ya mungkin ya. Tapi dibiarkan seperti ini, batu-batu ini ya, karena ya ini kan batu lebih banyak dominan di sini nih, batu-batunya lebih banyak yang nampak batu. Nah, lalu saya berhenti lagi, saya turun lagi lah, saya berhenti lagi karena saya penasaran, saya sampai kepengen turun dari motor. Lalu ini nih, pohon cemaranya itu ditumbuhi di batang utamanya ya, di batang besarnya itu ditumbuhi tanaman-tanaman seperti ini, kayak tanaman anggrek atau apa ya, nggak tahu nih. Kalau ada yang tahu ya nama tanamannya apa, bisa tulis di kolom komentar supaya saya jadi tahu juga apa ini anggrek atau apa, tanaman apa itu. Tidak semua pohon, tapi ada banyak juga ya yang menempel di situ, di tengah-tengah ini tuh, tengah-tengah pohonnya itu. Jadi kayak saya awalnya tadi perjalanan naik itu, tadi saya melihat apa itu, kayak sarang burung. Apa itu sarang burung atau itu dibuat sama warga sarang supaya ada burung bisa tidur, tapi ternyata itu alami. Saya kira juga begitu, saya kira itu sarang burung atau warga yang membuat seperti itu supaya nanti ada burung-burung yang besar di situ, tapi ternyata tidak, itu ternyata memang alami. Ternyata seperti itu, melingkar di pohon, ada yang tidak melingkar, ada yang melingkar, terus tumbuh tanaman baru. Nggak tahu apa itu sebenarnya, itu jenis tanamannya, namanya apa nggak tahu, tapi unik sih, bagus.
Lalu ini adalah tanaman yang dibudidayakan warga lokal. Ini ada ibu-ibu dengan anaknya sedang merawat kebun mereka. Anaknya baru pulang sekolah, belum ganti baju, langsung membantu orang tua. Ya beginilah hidup di desa itu. Anaknya mungkin saya melihat kok sangat berbakti sekali gitu ya. Beda banget ya kalau di kota ya. Anda bisa saksikan di sini ya, anak itu tidak pulang sekolah nggak main, tapi pulang sekolah langsung bantu ibunya di kebun. Ini ada tanaman, kayaknya tanaman cabai, kemudian tadi saya lihat ada daun bawang, onclang, daun berambang apa ya? Daun berambang, onclang itu daun berambang ya. Nah itu ya, walaupun kebunnya nggak luas tapi mereka semangat ya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Tampak di depan itu adalah gapura tiket yang tadi ya, waktu naik. Saya sangat senang sekali, saya sangat suka lah sudah mengunjungi Telomoyo ini. Saya sangat suka, tempatnya bagus, rapi ya, alami, indah, batu-batuan yang menonjol di bukit tadi, terus keadaan alamnya saya sangat suka sekali. Saya sudah keluar dari gapura tiket. Di kanan kiri itu tampak jeep-jeep yang siap standby ya, untuk anda yang ingin menikmati petualangan ke Telomoyo ini dengan menggunakan jeep ya. Ini ada juga merchandise di sini, dijualnya di bawah di sini. Sebelum tiket masuk ini bisa ada merchandise, ada gazebo di tempat parkir, terus kemudian ada tenan atau itu orang-orang menjual buah-buahan dan sebagainya. Sangat luar biasa di sini. Oke, sampai jumpa di video wisata lainnya ya. Nanti kalau saya wisata lagi di tempat-tempat yang mungkin saya belum pernah, saya akan membuat video lagi. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sehat selalu, diberkati usahanya, kesehatannya, keluarganya. Saya doakan semuanya mengalami kesejahteraan dan kemudahan dalam hidup. Oke, sampai jumpa lagi.